Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Akan disampaikan oleh Muhammad Guntur. Yang kedua Nurul Fadilah. Yang ketiga Nurul Oktaviana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari produksi dan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai suatu barang dan jasa. Penggunaan suatu barang akan bertambah jika memberikan manfaat baru atau lebih tinggi dari bentuk semula. Misalnya batik, pabrik sepatu, pabrik bola, rumah sakit, sekolah, rumah produksi film atau sinetron. Faktor-faktor produksi yaitu yang digunakan dalam proses produk tertinggi atas. Yang pertama, sumber daya alam yang kita kenal dengan namanya SDA, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya tanah, tumbuhan, air, cahaya matahari, dan emas, logam bisa. Yang kedua, sumber daya manusia yang kita kenal dengan sebutan dengan SDM, sumber daya manusia. Suatu kegiatan manusia baik secara jasmani ataupun rohani yang pakai dalam produksi. Setelah kedua ini, yaitu SDM, SDA-nya sudah dipenuhi semuanya, lanjut yang nomor 3, yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan. Sumber daya modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya dari tadi itu SDA, SDM-nya. Faktor-faktor produksi modal dapat dikategorikan atau dibagi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk modal. Yang kedua, manfaat dalam proses produksi. Dan yang nomor 1, bentuk modal. Bentuk modal ini adalah modal data atau dengan nama istilah konkret adalah modal yang dapat dilihat secara jelas dalam proses produksi. Contohnya mesin, bahan baku, dan gedung pabrik. Yang kedua tadi, manfaat dalam proses produksi adalah barang-barang modal. Yang kedua, manfaat dalam proses produksi. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali. Berkali-kali maksudnya barang itu tidak digunakan cuma satu kali, tapi
bisa 5 kali, bisa 10 kali, bahkan 100 kali, nggak apa-apa dalam proses produksi. Contohnya gedung, mesin, pabrik. Yang keempat, sumber daya keahlian. Sumber daya keahlian atau lebih gampangnya kewirausahaan adalah faktor produksi yang mengatur dan adalah faktor produksi yang mengatur dan menghasilkan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. Itulah pengertian dari produksi, faktor-faktor produksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang distribusi. Mungkin dari teman-teman di sini ada mengetahui pengertian distribusi. Ya, lanjut aja. Kalau nggak ada yang belum tahu namanya distribusi, saya akan menjelaskan. Distribusi lebih singkatnya adalah proses perpindahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ingat lagi, distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Di garis bawah, distribusi merupakan salah satu aspek dari pemasaran, sehingga distribusi dapat diartikan juga kegiatan pemasaran. Berarti distribusi itu termasuk pemasaran yang berusaha memperlancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa kepada produsen kepada konsumen, dari produsen ke konsumen. Intinya distribusi itu menurut saya memperlancar produsen ke konsumen, untuk konsumennya untuk memakai barang secara mudah dan gampang gitu. Faktor-faktor dari distribusi adalah barang, yaitu satu barang, tentu barang, apalagi. Yang kedua perusahaan, yang ketiga pasar, itu entah pasar tradisional atau modern. Yang keempat kebiasaan dalam pembelian, entah lewat secara langsung kita ke tokonya, ataupun sekarang kan zamannya teknologi, bisa ke HP lewat Shopee atau Tokopedia. Yang kelima itu jarak tempuhnya. Yang keenam teknologi komunikasi. Sebenarnya ya kita teknologi komunikasi di HP, komputer gitu. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Guntur tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang nomor 3 yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian selain produksi dan distribusi. Tujuan konsumsi pada dasarnya dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. 1. Tingkat pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsinya. Yang kedua yaitu tingkat harga. Banyak sedikitnya tingkat harga sangat bergantung pada harga. Yang kedua yaitu pelaku-pelaku ekonomi dalam sebuah perekonomian sebenarnya tidak terdiri atas konsumen dan produsen, tetapi pemerintah dan masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga konsumen, memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa bagi perusahaan. Yang kedua yaitu sektor rumah tangga produsen. Sektor ini berkaitan erat dengan sektor rumah tangga konsumen. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah, memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat yaitu sektor luar negeri. Sektor ini disebut juga sektor perekonomian dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Oktaviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Fadilah. 2. Peran pelaku kegiatan. A. Rumah tangga konsumen pada dasarnya berperan sebagai pelaku kegiatan konsumsi dan berperan sebagai faktor produksi. Sebagai berikut. A. B. Sebagai penyedia. C. Sebagai pembayar pajak pemerintah. Nomor 2. Rumah tangga produsen sebagai frekuensi ekonomi. Produsen sangat berperan sangat penting dalam perekonomian. 1. Sebagai mitra usaha pemerintah dalam pengelolaan dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa. B. Membantu jalan roda perekonomian nasional. C. Menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayar perusahaan. D. Membantu menciptakan dan B. Membantu jalan roda perekonomian nasional. C. Menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan perusahaan. D. Membantu menciptakan dan membuka kesempatan kerja. 3. Rumah tangga pemerintah meliputi pusat, daerah, dan memiliki beberapa hal sebagai berikut. A. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam angka menjaga stabilitas ekonomi. B. Meningkatkan kesempatan kerja. D. Mengendalikan tingkat harga dan inflasi. B. Dapat bertindak sebagai pembeli dan penyedia pasar barang dan jasa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.